Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain dengan NIM 2414010006 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Baik, tujuan saya membuat video kali ini untuk menjalankan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi. Baik, langsung saja. Untuk praktikum yang pertama ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah tentang cara menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Baik, langsung saja. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu VirtualBox itu sendiri dan file ISO-nya dari Linux Ubuntu. Nah, di sini kalian pertama-tama masuk di Tools dan klik New dan masukkan nama yang ingin kalian buat. Di sini saya akan ketik Ubuntu Ahmad. Oke, dan pilih di mana akan kalian menyimpan filenya. Select saja. Oke, setelah itu masukkan file ISO kalian. Oke, setelah itu masuk di selanjutnya sini dan rubah menjadi nama kalian. Simpan password. Setelah itu lanjut di hardware. Untuk base memorinya kalian sesuaikan saja sesuai penyimpanan kalian. Di sini saya masukkan 49 saja dan CPU-nya di sini 2. Dan lanjut di bagian hard disk. Di sini kalian masukkan 50 giga. Oke, setelah itu finish. Kita tunggu dulu. Di sini kalian close saja. Lalu setelah itu kalian masuk di bagian setting, masuk di network. Nah, pilih di bagian sini antara dua ini, tapi kali ini saya tetap akan menggunakan NAT. Nah, oke, klik oke. Setelah itu di bagian sini masukkan kembali file ISO kalian yang sebelumnya. Oke, setelah seperti ini kalian langsung saja start. Ya, kita perbesar. Nah, di bagian sini kalian pilih try or install Ubuntu. Oke, enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah masuk seperti ini, kita pilih bahasa Indonesia saja. Setelah itu next. Next. Kita next saja di sini ya, teman-teman. Next. Next. Kita di sini skip. Next. 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 Kita next saja. Next. Dan bagian sini kalian masukkan akun kalian, buat akun kalian. Oke, masukkan saja kalian. Buat. Oke, next. Next. Nah, di bagian sini kita close saja. Oke, inilah tampilan Linux Ubuntu yang tadi kita install. Coba kita masuk di sini. Oke, di sini ada terminal. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan untuk langkah-langkah menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Oke, baik, sekarang kita masuk di praktikum yang kedua, yaitu manajemen proses, mengelola proses di Linux. Nah, pertama-tama kalian buka dulu terminal kalian di Linux. Setelah itu kita akan coba melihat proses dengan cara kita ketik ps aus, enter.
ini untuk melihat proses ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat proses background dengan cara ketik sleep 100. Oke, setelah itu enter, dan ini kode PID-nya. Nah, untuk menghentikannya kita ketik kill dan masukkan kode PID-nya 20684. Nanti kalian masukkan kode PID sesuai yang muncul di sini ya teman-teman. Oke, setelah itu kalian enter. Nah, jika kalian ingin mengecek apakah memang benar-benar sudah terhenti, kita bisa coba ketik paste min L. Oke, enter. Nah, di sini coba kita lihat 20684 sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk melihat proses real time, kalian ketik top. Oke, enter. Nah, ini sudah muncul ya. Kita back saja, keluar, Ctrl C. Oke, setelah itu untuk melihat set prioritas rendah, kalian ketik nice min n spasi 10 sleep 200. Oke, setelah itu kalian enter. Nah, dan muncul kode PID-nya. Sama seperti sebelumnya, jika ketika ingin kita hentikan, kalian ketik kill dan masukkan kode PID-nya 207117. Oke, enter. Oh, kelihatan. Kill 207117. Ya, 17. Oke, enter. Oke, sama seperti juga sebelumnya, ketika ingin dicek apakah terhenti atau tidak, kita ketik paste min L. Kita coba lihat 20717 di sini sudah tidak ada, artinya terakhir ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari langkah-langkah di praktikum yang kedua ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Oke, kita akan lanjut di praktikum ketiga, yaitu manajemen memori. Nah, pertama-tama kita akan cek memori dengan cara kita ketik free spasi min m. Oke, enter. Nah, dia akan menampilkan memori fisik dan save. Oke, selanjutnya kita akan lihat penggunaan memori dengan cara kita ketik vm start. Enter. Nah, dia akan tertampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan penggunaan memori. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Stress. Nah, kalian boleh menggunakan aplikasi saja yang memakan memori. Di sini saya akan menggunakan Stress. Kita ketik Stress di sini, lalu spasi min vm spasi 1 spasi min vm lagi min byts. Oke, spasi 512 m. Oke, setelah ini kita coba enter. Nah, dan akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita Ctrl C dulu. Selanjutnya kita akan cek swipe. Nah, kita akan coba aktifkan swipe dengan cara kita ketik sudo swipe on, lalu enter. Masukkan sandi kalian. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, jika kalian ingin menonaktifkan atau deaktivasi sudo swipe tersebut, kalian bisa ketik sudo swipe off. Nah, tapi di sini kita akan cek apakah swipe on ini benar-benar aktif apa tidak dengan kita ketik lagi free spasi min m. Kita pastikan saja. Oke, di sini ada tertampil. Nah, di sini kita akan mencoba menonaktifkan atau deaktivasi swipe tersebut. Boleh kita ketik sudo swipe off. Nah, sorry, ada kesalahan teknis. Kita coba ketik lagi sudo swipe off spasi min a. Nah, coba kita enter. Nah, di sini kita ingin memastikan apakah swipe-nya memang benar-benar
dia sudah dideaktivasi atau belum, dengan cara kita cek memori, yaitu free m min spasi min m. Oke, enter. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke, lanjut praktikum berikutnya. Oke, langsung saja kita lanjut di praktikum 4. Nah, di sini kita akan membuat folder. Nah, dengan cara kita ketik mkdir. Nah, mkdir ini ketika kita ingin membuat folder. Nah, ketik dan masukkan nama folder yang ingin kalian buat. Praktik. Oke, praktik sudah jadi. Oke, enter. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat file dengan cara kita buat file di dalam folder praktik ini dengan cara kalian ketik touch spasi nama folder tersebut praktik. Setelah itu garis miring. Di sini kalian masukkan nama file yang ingin kalian buat. Di sini saya ingin masukkan beri nama isi saja, isi.text. Nah, oke, sudah jadi. Boleh kita coba enter saja. Nah, jika kita ingin cek apakah ini benar-benar ada atau tidak, bisa kita coba masukkan ls spasi min l. Sorry, kelupaan spasinya. Spasi min l. Oke, enter. Nah, di sini coba kita cari praktik. Nah, sini 17 Desember sudah ada ya. Sudah masuk praktik di sini. Nama praktiknya. Nah, dan ketika kita ingin cek file yang ada di dalam folder praktik tersebut, yaitu bisa kita coba ls spasi min l dan nama kalian masukkan saja nama foldernya praktik. Oke, enter. Nah, di sini akan muncul nama filenya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah hak akses point dengan cara kita ketik chmod 755. Nah, dan kita masukkan nama filenya, yaitu isi.txt. Oke, enter. Sorry, kita belum masuk ke dalam foldernya. Kita masuk dulu di dalam folder praktik ini. Nah, ketika kita ingin masuk ke dalam folder praktik ini, kita bisa ketik cd sama dengan praktik, enter. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita sudah berada di dalam folder tersebut. Nah, sekarang kita bisa mengubah hak akses dari file yang sudah dibuat. Nah, bisa kita ketik chmod 755. Nah, masukkan nama file kalian, txt, enter. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita lanjut saja. Nah, selanjutnya untuk merubah nama file, coba kita ubah nama file isi txt ini menjadi nama lain dengan cara kita ketik mv, masukkan nama file kalian yang sebelumnya, isi txt. Nah, spasi dan masukkan nama file yang ingin kalian pakai. Nah, saya ketik saja dot, masih sama, kita tulis saja txt. Oke, kita enter. Nah, jika kita ingin melihat atau memastikan apakah file ini sudah benar-benar namanya berubah atau tidak, bisa kita ulangi. Kita cek ls spasi min l. Oke, enter. Nah, di sini sudah kita lihat sendiri ya teman-teman, di sini sudah berubah. Dari sebelumnya namanya isi, sekarang saja. Oke, selanjutnya kita akan menghapus file tersebut. Nah, dengan cara kita ketik rm dan masukkan nama file yang sudah kita buat saja, .txt. Oke, enter. Sama seperti sebelumnya, jika kita ingin cek apakah benar-benar terhapus atau benar-benar berubah, kita ketik ls sama dengan min l, enter. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, lanjut di praktikum selanjutnya. Oke, baik, di sini kita akan lanjut untuk praktikum yang kelima. Sama seperti sebelumnya, kita masih menggunakan folder yang sama. Nah, di sini di praktikum 5 ini kita akan membuat script.
Tapi pertama-tama kita akan membuat file baru terlebih dahulu. Nah, coba kita buat folder barunya, file barunya. Seperti sebelumnya, kita masukkan nama folder yang sudah kita buat. Oke, garis miring. Dan di sini kalian masukkan nama file yang ingin kalian buat. Saya ingin isi di sini saja new.sh. Oke, setelah itu kalian enter. Jika kalian ingin memastikan apakah file ini benar-benar ada atau tidak, kalian bisa coba ketik berikut ini ls spasi min l. Oke, enter. Oh sorry, kita masuk dulu di dalam foldernya. Jadi praktik. Oke, enter. Nah, kita sudah masuk di dalam foldernya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita coba ketik ls spasi min l. Oke, enter. Nah, di sini sudah ada ya. Jika di luar folder, kalian bisa ketik ls spasi min l dan masukkan nama foldernya. Nah, sekarang kita sudah di dalam folder ini. Kita akan coba memasukkan inputan di dalam file ini ya. Ketik echo spasi tanda petik 2. Kita ketik halo saja. Halo. Tutup. Nah, sudah seperti ini. Jika kalian ingin menyimpan inputan ini ke dalam file yang kalian buat, kalian tambahkan saja kode seperti ini dan masukkan nama file kalian new.sh. Nah, sudah seperti ini. Coba kita enter. Nah, kita coba cek isi dari filenya ini ya, dengan cara kita ketik cat new.sh. Oke, sudah tampil ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan script baru ke dalam file yang sudah kita buat. Tetapi terlebih dahulu kita harus beri izin dulu, beri izin hak eksekusi dengan cara kita ketik chmod. Setelah itu spasi tambah lalu x lalu spasi, dan setelah itu masukkan nama file kalian new.sh. Oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah diberi hak eksekusi ya teman-teman. Nah, setelah ini kita coba buat inputan. Kita coba buat script di dalamnya. Di sini saya akan mengisi nama dan NIM saya. Kasih p, kasih tanda petik 2. Nah, masukkan, kita coba masukkan saya terlebih dahulu. Enter. 1140156. Oke, enter. Setelah itu kita masukkan nama spasi min p spasi. Oke, masukkan nama. Oke, nama. Oke, enter. Masukkan nama kalian. Enter. Nah, di sini kalian ketik lagi echo spasi nama saya. Oh sorry, tanda petiknya lupa. Nama saya. Nah, di sini baru dikasih tanda dolar. Sorry. Nama, koma, nim saya. Oh, di kelupaan tanda petiknya, tanda petik 2-nya. Oke, masukkan juga di sini. Setelah itu jika kita ingin menyimpan ke dalam filenya, kita bisa masukkan kode ini. Masukkan nama file kalian. Oke, enter. Nah, jika sudah seperti ini, ketika kita ingin memastikan benar-benar ada atau tidak, kalian cukup ketik cat lalu spasi, masukkan nama file kalian new.sh. Oke, enter. Nah, sudah tampil seperti ini. Ini sorry ya teman-teman, ini file yang sebelumnya, inputan sebelumnya karena kesalahan. Oke,
Kita lanjut untuk praktikum selanjutnya. Oke, baik, kita akan lanjut di praktikum ke-6 yaitu konfigurasi jaringan. Nah, sorry, di sini coba kita keluar dulu dari folder yang sebelumnya. Dari folder yang praktikum ke-5 sebelumnya. Dan ketik CD, enter saja. Oke, sudah keluar ya. Oke. Nah, pertama-tama kita akan memberikan identitas statis pada perangkat dengan cara kita ketik sudo nano spasi garis miring etc garis miring lagi network garis miring lagi interface bug. Oke, setelah itu kita enter, kita masukkan addressnya, address. Setelah itu kita masukkan IP 192.168.1.10, enter dan masukkan netmasknya, setelah itu masukkan IP-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter dan masukkan gateway-nya, masukkan lagi IP-nya 192.168.1.1. Oke, setelah ini kita simpan dulu, enter, dan kita back keluar, Ctrl X. Nah, setelah itu kita ketik lagi sudo nano spasi garis miring etc garis miring lagi resol dot con. Setelah itu kita enter. Jika sudah tampil seperti ini, kalian bisa ingat saja ini, tapi saya akan langsung simpan saja, enter, Ctrl X. Oke, sudah tersimpan. Nah, sekarang kita akan mengujinya. Dan cara kita coba akses internet, ping firefox.com. Oke, setelah itu enter. Nah, sudah tampil seperti ini, sudah jalan. Kita skip saja, Ctrl C. Nah, setelah itu kita coba tes di akses file sistemnya. Kita ketik ls spasi garis miring, oke, enter. Nah, sudah tampil seperti ini. Nah, mungkin itu saja langkah-langkah dari praktikum 6 yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita lanjut praktikum 7. Oke, baik, kali ini kita akan lanjut untuk praktikum yang ke-7 yaitu konfigurasi keamanan. Nah, pertama-tama di sini kalian pastikan dulu sudah UFW kalian itu sudah terpasang dengan cara ketik sudo apt install. Nah, ini untuk memastikan saja ya, UFW. Oke, setelah itu kita enter. Nah, masukkan kata sandi kalian. Oke, setelah itu kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Sudah selesai. Nah, lanjut kita aktifkan sudo UFW-nya. Kita dengan cara ketik sudo UFW enable. Ketik enter. Nah, di sini ketika ada tampilan seperti ini kita ketik yes saja ya, teman-teman. Enter. Oke, sudah aktif ya. Ada firewall-nya sudah aktif di sini. Nah, selanjutnya pastikan kalian izinkan koneksi SSH agar tidak terputus dengan cara kalian ketik sudo UFW allow SSH. Oke, lalu setelah itu kalian enter. Nah, dan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita ke edit file konfigurasi SSH-nya dengan cara kita ketik sudo nano, setelah itu spasi garis miring etc garis miring lagi SSH garis miring lagi SSHD, lalu underscore config.
config. Oke, setelah itu kalian enter. Nah, sudah di dalam seperti ini. Nah, dari sebelumnya sudah saya masukkan seperti ini. Kalian sisa ikuti yang telah saya input ke dalam sini. Nah, setelah itu kalian save, enter. Lalu ketika kalian sudah save isinya, kalian keluar saja Ctrl X. Setelah itu kita akan edit konfigurasi SE Linux dengan cara kita ketik sudo nano oke, spasi garis miring etc garis miring lagi SE Linux oke, garis miring config. Nah, sudah seperti ini, kalian enter saja. Nah, dan masuk ke dalam sini. Karena sebelumnya saya sudah konfigurasi, kalian cukup ikuti saja yang telah saya input. Nah, setelah kalian selesai mengetik, kalian sisa save saja. Sudah di save, kalian sisa keluar Ctrl X. Dan selanjutnya masuk di uji akses. Nah, kita akan menguji, pastikan SSH server kalian terpasang. Yang cara kita coba jalankan sudo apt update. Oke, enter. Nah, kalian tunggu dulu. Nah, setelah ini kalian jalankan lagi sudo apt install. Oke. Setelah ini sudah apt install, tambahkan lagi open SSH min server spasi min y. Oke, setelah itu kita enter. Nah, dan jalan. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah SSH berjalan setelah install dengan cara cek statusnya dulu. Coba kita cek dengan cara kita ketik sudo system ctl status SSH. Oke, bentar. Oh, salah ketik guys. Ini huruf M di sini. Sistem ctl. Oke, enter. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini terbaca aktif ya teman-teman. Jika punya teman-teman terbaca tidak aktif di situ, kalian bisa aktifkan dengan cara masukkan sudo system ctl start SSH. Coba kita enter saja. Nah, sini sudah aktif. Dan boleh kalian coba cek status ulang kembali sudo system ctl status SSH. Agar aktif otomatis setiap boot, kalian cukup ketik sudo system ctl enable SSH. Nah, enter. Nah, di sini sudah jalan. Nah, selanjutnya kita akan coba SSH lagi ke diri sendiri. Kita coba masukkan yang ada di atas ini, yang cara kita ketik SSH spasi Ahmad. Oke, masukkan ketikkan lokal disk local host. Enter. Masukkan password kalian. Nah, sudah seperti ini. Dan yang terakhir kita akan cek log keamanan. Itu dengan cara kalian ketik sudo tile spasi garis miring var garis miring lagi log garis miring lagi dot log. Oke, bentar. Masukkan sandi kalian. Nah, sudah tampil seperti ini. Jadi ini adalah tampilan keamanannya. Mungkin itu saja langkah-langkah praktikum 7 dari saya. Lanjut di praktikum selanjutnya. Oke, baik, kita akan lanjut di praktikum yang ke-8, yaitu backup dan restore. Nah, pertama-tama kita di sini akan membuat folder seperti biasa, mkdir, dan masukkan nama folder yang ingin kalian buat. Di sini saya akan ketik data underscore praktikum 8. Oke, enter. Nah, sudah jadi foldernya. Setelah itu kalian masuk di dalam folder tersebut. cd data underscore praktikum 8. Oke, kita sudah masuk ke dalam foldernya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita
buatkan filenya. Peco. Ini isi filenya ya teman-teman. Ini misalnya file backup kita tutup spasi. Kita tulis nama filenya di sini. Saya akan tulis namanya di sini file satu saja ya teman-teman, file 1.txt. Oke, enter. Kita buat lagi di sini file, saya namakan file 2.txt, dan isinya nanti di dalam akan tertulis data praktikum. Oke, setelah itu kita enter. Setelah selesai, bisa kita kembali keluar dari foldernya, kembali ke home, cd, lalu enter, sudah kembali. Dan di sini kita akan buat backup directory menggunakan perintah tar. Dengan cara kita ketik sudo tar spasi min czf. Setelah itu spasi lagi backup underscore data dot tar dot gz. Oke, enter. Nah, masukkan kata sandi kalian. Oh sorry, kalian harus memasukkan nama folder kalian, yaitu yang sudah kita buat. Sorry, data underscore praktikum 8. Oke, enter. Nah, di sini kita akan cek apakah backup berhasil atau tidak dengan cara ketik ls, lalu enter. Nah, di sini sudah masuk ya backup data tar.gz, dan nama folder yang sudah kita buat juga sudah ada di sini. Nah, dan cara untuk menghapus direktori data di atas kita bisa coba dengan cara ketik sudo rm spasi min rf, dan masukkan nama folder kalian, nama folder yang ingin kalian hapus, underscore praktikum 8. Oke, enter. Nah, kita coba cek lagi ya apakah benar-benar terhapus atau tidak. ls, enter. Nah, di sini sudah tidak ada ya data underscore praktikum 8. Oke, selanjutnya kita akan restore data dari file backup. Kita akan coba kembalikan folder yang sebelumnya terhapus. Kita akan coba restore dengan cara kita ketik sudo tar spasi min x z spasi backup underscore data dot tar dot gz. Oke, coba kita enter saja. Nah, kita ingin cek hasil folder yang sudah di restore dengan cara kita ketik ls lagi, enter. Nah, di sini sudah kembali folder yang sudah kita restore, data underscore praktikum 8. Nah, di sini kita coba cek isinya ya. Kita coba masuk dulu ke dalam foldernya, cd data underscore praktikum 8, enter. Nah, sudah masuk. Nah, ketika kita ingin lihat isi filenya yang sudah kita buat, ls, kita coba lihat dulu. Nah, di sini ada file 1.txt dan file 2. Coba kita masuk dengan cara ketik cat, masukkan nama filenya, file 1.txt. Nah, ini isinya ya yang sudah kita buat di atas. Ini file backup. Oke, sudah. Selanjutnya file 2.txt. Oke, enter. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Mungkin itulah langkah-langkah praktikum 8 dari saya. Terima kasih. Oke, baik, kita akan lanjut di praktikum 9, yaitu konfigurasi web server. Nah, di sini kita akan instalasi web server Apache 2. Nah, Apache itu sendiri adalah web server yang berfungsi untuk menerima permintaan dari browser dan menampilkan halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah, pertama-tama kita jalankan perintah instalasi dulu dengan cara kita ketik sudo apt min get spasi update. Oke, jika sudah kita enter.
masukkan kata sandi kalian. Nah, di sini kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sudah selesai ya. Oke, lanjut kita ketik sudo apt minget install apache 2 spasi min y, lalu enter. Nah, dan tunggu lagi. Setelah itu lanjut, ingin mengecek statusnya, kita ketik sudo system ctl status apache 2. Oke, setelah itu kita enter. Nah, sini statusnya sudah aktif ya teman-teman. Kita lanjut konfigurasi web server. Pertama-tama kita buka file konfigurasi utama Apache. Kita dengan ketik sudo nano spasi garis miring etc garing apache 2 garis miring lagi apache 2.conf. Setelah itu enter. Di sini kalian scroll saja ke bawah dan tambahkan di sini server name localhost. Di sini saya sudah mengetiknya duluan, jadi kalian sisa tambahkan paling bawah ini server name localhost. Setelah itu kalian save dulu, lalu keluar. Nah, setelah itu kalian coba restart Apache agar konfigurasinya terbaca dengan cara kita ketik sudo system ctl restart Apache 2. Oke, enter. Selanjutnya kalian masuk di Firefox. Kalian coba tambahkan yang baru dan ketik http, kalian bisa ikuti garis miring localhost. Oke, setelah itu kalian enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kalian kembali lagi ke terminal. Oke, lalu uji halaman web yang telah dibuat dengan cara kita ketik cd garing var garing www garing html garing. Oke, setelah itu kita enter. Nah, sudah masuk di sini. Lalu buat file HTML yang baru dengan cara kita ketik sudo nano index.html lalu enter. Nah, setelah masuk seperti ini, kalian coba hapus saja ini yang di dalamnya dengan cara kita Ctrl Shift 6 lalu geser ke atas dan Ctrl K. Oke, sudah terhapus dan kalian coba masukkan kode program yang saya masukkan. Oke, setelah itu kalian simpan dan keluar. Setelah keluar, kalian coba lagi masuk di Firefox dan kalian coba masukkan kembali http garing 2 localhost. Oke, sudah begini ya tampilannya teman-teman. Artinya di sini sudah berhasil. Lanjut kita ke terminal. Selanjutnya kita keluar dulu di sini. Lalu kita akan lanjut di konfigurasi SSL dan TLS. Nah, sebelumnya ini SSL adalah protokol keamanan lama untuk enkripsi data, atau bisa disebut sudah tidak direkomendasikan. Dan TLS sendiri itu adalah pengganti SSL yang lebih aman dan modern, atau bisa disebut yang digunakan saat ini. Nah, pertama-tama kita aktifkan modul SSL dengan cara kita ketik sudo a2 en mod SSL. Oke, sudah itu enter. Setelah itu kalian sekarang buat folder untuk sertifikat SSL dengan cara kita ketik sudo mkdir spasi miring etc miring apache 2 miring SSL lalu enter.
Oke, selanjutnya kita akan buat kode sertifikat SSL. Dan cara kalian ketik saja seperti ini ya teman-teman. Ikuti saja ini. Setelah kalian mengetiknya, kalian cukup enter dan akan jalan seperti ini. Setelah itu kalian masukkan apa saja yang kalian mau di sini. Saya di sini akan tulis ID, enter, saya akan masukkan Sulawesi, enter, Makassar, enter, Universitas, enter, TI, enter. Di sini kalian masukkan localhost ya teman-teman, localhost. Oke, enter. Sini kalian saya akan masukkan nama saya saja. Enter. Oke, lanjut kita akan aktifkan default SSL site. Dengan cara kita akan ketik sudo 2 inside default min ssl.com. Enter. Nah, ketika sudah aktifkan default SSL, kita langsung saja lanjut di edit file SSL. Dengan cara kita ketik sudo nano garing etc garing apache 2 garing status min apa ya label. Oke, min garing default min ssl.com. Oke, enter. Nah, setelah di dalam sini kalian coba cari SSL. Sorry, kelewatan. Nah, di bagian sini kalian tambahkan kode program berikut. Oke, setelah itu kalian save dan kita langsung saja keluar. Oke, selanjutnya kita cek kembali apakah dua file sekarang ada. Setelah selesai, dengan cara kita ketik ls spasi etc garing apache 2 garing ssl, enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Dan coba kita restart kembali dulu apache-nya. Dan cara kita ketik sudo systemctl restart. Oke, enter. Sorry kelupaan apache 2. Oke, enter. Setelah itu kita coba cek status dengan cara kita ketik sudo systemctl status apache 2. Oke, enter. Nah, sini sudah aktif ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya langkah-langkah praktikum 9. Oke, kita lanjut di praktikum selanjutnya. Oke, baik, sekarang kita sudah masuk di praktikum 10, yaitu konfigurasi database. Nah, pertama-tama kita akan instalasi MySQL server. Nah, sebelumnya MySQL itu adalah alat untuk mengelola data agar bisa disimpan dan diambil dengan mudah. Nah, oke, langsung saja. Di sini kita akan jalankan instalasi MySQL servernya dengan cara kita ketik sudo apt, ini awalnya ya teman-teman. Kita update dulu, get update. Setelah itu enter. Nah, setelah selesai kalian baru install. Oke, enter. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kalian lanjut saja cek apakah MySQL itu berjalan dengan cara kita ketik sudo systemctl status MySQL. Oke, enter. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di konfigurasi database server. Pertama-tama kita akan buka file konfigurasinya dengan cara sudo nano spasi garing etc garing mysql .conf.d garing mysql.cnf. Sudah masuk. Setelah itu kalian jika ingin mengizinkan koneksi dari luar, bisa kita
ubah di sini jadi 0000. Oke, 0. Di sini juga 0. Kita ubah saja. Setelah selesai, kalian sisa simpan. Oke, kita keluar. Setelah itu kita coba restart dengan cara sudo system ctl restart mysql. Oke, enter. Sudah seperti ini, sabar. Lalu kita uji coba uji database server. Masuk ke SQL terminal, kita coba ketik sudo mysql, enter. Nah, sudah di dalam seperti ini. Kalian masukkan show database, jangan lupa titik komanya, lalu enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, jika ingin membuat database baru, kalian cukup masukkan create database dan masukkan nama yang ingin kalian buat. Saya akan masukkan praktikum saja, praktikum. Oke, titik komanya jangan lupa. Oke, lalu setelah itu kalian enter. Selanjutnya kita akan konfigurasi backup database dengan menggunakan sudo mysql dan spasi -u spasi spasi -p dan masukkan nama ini yang selesai kalian buat di atas, praktikum, spasi lagi backup underscore praktikum .sql. Setelah itu enter. Ini sudah dikonfigurasi, kita sisa keluar. Oh sorry, kita pakai ini, enter. Oke, sudah selesai ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan langkah-langkah dari praktikum 10, dan yang terakhir kita akan lanjut di praktikum 11. Bye bye. Oke, baik, kita sekarang masuk di praktikum yang terakhir, praktikum 11, yaitu konfigurasi mail server. Nah, pertama-tama kita akan instalasi mail server Postfix. Nah, Postfix itu sendiri adalah singkatnya adalah software pengirim atau dan penerima email di server. Nah, pertama-tama kita coba install Postfix dengan cara kita ketik sudo apt get spasi install Postfix. Nah, enter. Nah, ketika kita pertama kali biasanya muncul jendela untuk konfigurasi. Kalian pilih saja internet site, lalu tekan enter. Setelah itu dia di sistem mail name-nya, kalian coba saja ubah bagian situ dan ganti dengan contoh begini. Contoh server .local. Kalian ganti dengan ketik contoh server.local. Kalian ganti pakai ini saja, coba. Oke, setelah itu instalasi selesai, lanjut kita akan ke konfigurasi mail server Postfix. Oke, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita akan buka file konfigurasi Postfix dengan cara kita ketik sudo nano spasi garing etc garing postfix garing main.cf. Oke. Oke, setelah itu enter. Oke, sorry, ketikannya salah. Yang di atas ini kita ketik ulang di sini ganti main. Oke, enter. Dalam sini kalian ganti, coba scroll ke bawah dan ganti yang di dalam sini, sesuaikan saja yang sudah saya buat. Di sini saya sudah ubah sebelumnya, kalian cukup ikuti yang sudah saya buat saja seperti ini. Lalu setelah kalian rubah, kalian save dulu, lalu enter dan keluar. Setelah keluar, kita coba restart Postfix-nya dulu dengan cara ketik sudo system ctl restart Postfix. Bentar.
Oke, setelah di restart, sekarang kita ingin mengirim email dari terminal. Dan gunakan perintah ini. Kita coba dulu, echo spasi titik 2 halo koma ini pesan uji coba spasi mail spasi min tes spasi tes email dan masukkan username kalian. Oke, setelah itu enter dan lanjut. Kita akan melihat coba melihat email yang masuk. Kita coba buka mail. Enter. Sini sudah terlihat. Dan untuk membaca pesannya kita coba ketik 1 enter. Nah, di sini sudah terbaca, halo ini pesan uji coba. Nah, dan untuk keluar kalian ketik Q enter. Nah, lanjut kita akan masuk di instalasi dan konfigurasi spam filter atau spam assassin. Nah, pertama-tama kita akan instalasi spam assassin itu dengan cara ketik sudo apt install spam assassin. Oke, setelah itu kita enter dulu. Nah, setelah install kita buka file konfigurasi spam assassin dengan cara kita coba jalankan sudo nano garing etc garing default garing spam assassin. Oke, enter. Nah, di sini kita tidak usah rubah apa-apa ya. Oke, setelah itu kalian save dulu, enter dan keluar. Nah, setelah ini selanjutnya kita coba jalankan spam assassin service-nya dengan cara kita ketik sudo systemctl enable spam assassin. Oke, setelah itu enter. Nah, setelah seperti ini kalian lanjut start saja sudo systemctl sini ganti jadi start. Oke, lanjut enter. Dan kalian ketika ingin coba cek, kalian coba masukkan sudo status spam assassin. Oke, enter. Sorry, di sini ada kesalahan. Di sini kalian masukkan sistem ctl status spam assassin. Oke, enter. Nah, di sini statusnya aktif ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja langkah-langkah dari praktikum 11 yang bisa saya bagi ke teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan istilah yang kita gunakan di dalam praktikum. Nah, yang pertama itu ada IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. IP address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan memungkinkan komunikasi antara perangkat di internet. Dan yang kedua adalah domain name system atau DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi IP address. DNS memungkinkan kita mengakses situs web yang nama domain yang mudah diingat, bukan IP address yang sulit diingat. Dan yang ketiga adalah SSL. SSL adalah protokol keamanan yang digunakan untuk menskripsi data yang dikirim antar browser dan server web. SSL digunakan untuk melindungi data sensitif seperti password dan informasi kartu kredit dari penyadap. Dan yang keempat adalah SSH. SSH adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server secara aman. SSH memungkinkan kita mengakses server secara remote dan menjalankan perintah
mengupload, mendownload file, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah web server. Web server adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan situs web ke internet. Web server menerima permintaan dari browser dan mengirim konten situs web ke browser. Dan yang keenam adalah Apache. Adalah salah satu contoh web server yang paling populer. Apache sering digunakan untuk menyajikan situs web dinamis dan statis. Dan yang ketujuh adalah SQL. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola database. Di SQL digunakan untuk membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus data di database. Dan yang terakhir adalah Postfix. Adalah contoh server email yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Postfix digunakan untuk mengelola pengiriman email di server ke server lain. Semoga penjelasan ini membantu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.